keras lagi Bu. Nama saya Laili Mursida dari Bengkulu. Saya bersyukur hari ini terus terang bisa bertemu muka dengan Pak Hidayat Wahid. Memang ada hal yang mengganjal seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi. Saya lebih menyoroti ke masalah pemilu. BKMP tidak anti politik tapi bukan alat politik. Yang jelas itu. Setuju ya Bu Ketua? BKMP bukan anti politik tapi bukan alat politik. Ya, jadi memang kita tidak anti politik tapi kita bukan untuk undangan politik. Di sini yang saya garis bawahi tadi masalah sekularisme ya Pak, yang harus terpisah antara urusan dunia dan akhirat. Tapi sebenarnya tidak boleh, dalam Islam tidak boleh ada sekularisme. Jadi antara urusan dunia menjadi urusan akhirat. Tapi saya sebenarnya berbangga di Indonesia masih ada partai-partai politik yang bernuansa Islam. Tapi kebanggaan saya ternyata di akhir-akhir ini menurun Pak Hidayat. Ya, kebanggaan saya terus menurun, ada beberapa partai yang nuansanya Islam. Ada beberapa boleh saya sebut seperti P3, PKS sendiri dan lain sebagainya. Ternyata kalau saya lihat masih berbau sekuler juga, karena mereka terlibat juga dengan urusan korupsi, nepotisme dan lain sebagainya. Bagaimana menyikapi ini Pak Hidayat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Suryani Esud dan kami dari atas utusan dari Sulawesi Tenggara yaitu dari Kabupaten Muna. Saya sangat bahagia pada saat ini saya ketemu pada Bapak Hidayat Nur Wahid. Selama ini hanya di TV dan di tempat-tempat lain. Di sini kebetulan bulan-bulan ini ya, bulan kemarin dan insya Allah tanggal 9 nanti April akan menjelang pesta demokrasi. Olehnya itu kami ya, saya pribadi akan menanyakan bahwasanya menjelang pemilu 2015 ada wacana yang berkembang tentang marketing politik, yang mana? Money politik atau marketing politik? Marketing politik. Yang mana? Masalah politik. Ini coba kalau kita bisa selalu kita baca di koran, di pos, ya, marketing politik. Ya, silakan Ibu Laura, silakan terus. Ya. Tutup poin. Saya lanjut. Mohon posisinya tambahin, mohon. Bahwasanya marketing politik yang mudah kaum muda diharapkan oleh para politisi bisa mencangkup 80% keterwakilan di legislatif. Pertanyaan saya, apakah hal ini tidak berdampak pada sistem demokrasi? Karena terus terang saja kaum muda berkecenderungan untuk mencapai kecerdasan emosional. Kadang-kadang ya kita melihat di mana-mana, kadang-kadang tidak terkontrol emosionalnya. Ya, terima kasih Pak. Saya minta tanggapan dari Bapak. Ibu dari mana namanya? Kalimantan Selatan. Saya langsung saja Pak. Dari contoh perangnya Salahuddin Al-Ayyubi tadi, betapa mulia dan gagahnya seorang panglima perang berani dan mau memberikan pengobatan terhadap musuhnya. Yang jadi satu pertanyaan, bagaimana rakyat kita Indonesia ini
tidak ada persahabatan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai perang antara Isa dan Ali, itu yang saya tanyakan, apakah itu sama-sama jihad karena Allah atau karena politik? Yang ketiga, yang ketiga sehubungan dengan apa yang Bapak katakan tadi, tahun 2015 itu semua orang hampir tahu, petinggi-petinggi dan orang-orang yang sangat pintar di Jakarta ini kemungkinan itu sangat tahu sekali. Tetapi kenapa sepertinya ada pembiaran? Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hidayat Nurwahid untuk bisa menjawab. Karena setelah ini ada Ibu Tin Abdullah yang juga akan menyampaikan pasaran yang akan sangat menarik insya Allah. Dan karenanya pasti untuk beliau nanti pertanyaannya akan lebih ramai lagi insya Allah. Saudara-saudara yang saya hormati, luar biasa dari umpan balik tadi menandakan bahwa saudara Profesor Dr. Tuti Alawiyah sukses melakukan kaderisasi terhadap para pimpinan. Pertama sangat kritis, cerdas, wawasannya sangat luas, tapi sekaligus juga tak asas dengan PKFD, jadi tidak keluar dari PKFD. Ini luar biasa. Baik, saya coba untuk Ustadzah yang dari Bengkulu tadi Ustadzahnya. Memang kita semuanya layak untuk prihatin terhadap kondisi perkembangan perpolitikan yang ada. Tapi sekaligus juga dalam konteks kalau kita merujuk kepada keislaman yang kita yakini bersama, salah satu prinsipnya tentu adalah ungkapan yang Al-Quran menyebutnya sebagai wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kita diajarkan untuk berlaku adil. Sekalipun kita barangkali nggak suka dengan kaum manapun. Berlaku adil itu adalah ungkapan berikutnya diterangkan oleh Al-Quran sebagai wala taziru waziratun wizra ukhra wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Ini yang saya kira harus didudukkan juga oleh kita, oleh umat Islam, oleh para ustadz dan para ustadzah, supaya jangan sampai kita sendiri yang mengantongi kawan kita sendiri, yang tadi diingatkan oleh ustadzah dari Kalimantan Selatan. Jangan pula kita yang justru mencabik-cabik keumatan kita, karena kita melakukan sesuatu yang tidak adil, karena kita melakukan generalisasi. Prinsip tentang wala taziru waziratun wizra ukhra itu sesungguhnya prinsip yang kemudian diakomodasi dalam sistem hukum nasional kita. Karenanya kalau kita mengikuti persidangan-persidangan yang ada, tidak pernah KPK mengatakan bahwa partai Islam manapun terlibat dengan korupsi. Tidak pernah. Tidak pernah juga jaksa manapun mengatakan bahwa menuntut partai Islam karena terlibat korupsi. Tidak satu pun jaksa melakukan itu. Tidak ada satu pun hakim yang memvonis partai Islam manapun terlibat dengan korupsi. Tidak satu hakim pun. Terus kenapa kita yang menyalahkan partai Islam? Lah kita ini siapa? KPK? Bukan. Jaksa? Bukan. Hakim? Bukan. Umat Islam? Iya. Nah kalau kita umat Islam, Al-Quran mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra, yang nggak salah tidak boleh dibebani dengan kesalahan orang yang bersalah. Ini penting kita lakukan karena tadi sekian Ustadzah dari Kalimantan Selatan ingatkan, kadang-kadang malah kita sendiri yang lebih suka untuk melukai diri kita sendiri, kita membunuh diri kita sendiri. Kita mengembangkan bahwa seolah-olah udah ada partai Islam sama aja dengan yang lain. Padahal ternyata sesungguhnya tidak ada satupun kok bahwa ada kesalahan ya, kalau memang kesalahan terbukti. Tapi sekali lagi itu adalah bukan institusi. Saya mengatakan bukan institusi bukan karena apologi, tapi karena memang faktanya adalah baik fakta di internal partai maupun fakta dikaitkan dengan penegakan hukumnya. Kecuali kalau misalnya nanti KPK kemudian membuarkan partai karena partai ini dikatakan sebagai melakukan korupsi, nah itu partainya salah. Di KPK tidak pernah mengatakan itu, jaksa tidak pernah itu, hakim juga tidak pernah memvonis demikian. Dan malah kita sendiri yang memvonis. Baik, jadi, nah berikutnya, kalaupun kemudian itu kita jadikan sebagai tolak ukur juga, mohon dicatat bahwa ICW minggu yang lalu mengeluarkan sebuah data, gitu ya, tentang partai-partai yang paling korupsi se-Indonesia. Ternyata Ibu, faktanya nih, fakta yang bisa ICW adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, tidak satu pun dari partai Islam. Ya karena kebetulan saya ada di sini dan saya harus sampaikan tentang partai saya, dia yang paling sedikit, hanya 2 kasus. Itu pun sesungguhnya
yang kasus yang pertama itu sudah jelas tidak benar atau dinisbatkan kepada partai karena oleh Mahkamah Agung dia sudah dibebaskan. Jadi sekali lagi, kalau babnya adalah kita kecewa karena adanya permasalahan terkait dengan masalah korupsi ini, maka harusnya kita lebih kecewa lagi kepada partai-partai sekuler. Karena ternyata mereka korupsi jauh berlipat-lipat kali lebih banyak daripada. Kadang orang mengatakan, ya kan itu partai sekuler Pak Hidayat, ini kan partai Islam. Nanti dulu, kita berada di Indonesia, dan dalam konteks Indonesia rujukan kita sama, yaitu undang-undang tentang partai politik. Dan undang-undang tentang partai politik itu tidak dibedakan antara partai Islam maupun partai non-Islam. Kita juga merujuk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia itu tidak membedakan antara Anda dari pimpinan partai Islam maupun Anda bukan dari pimpinan partai Islam. Siapa yang salah menggunakan hukum, yang nggak salah tidak dikenakan sanksi hukum. Karenanya mudah-mudahan dengan cara ini, dan juga terakhir yang saya sampaikan dalam konteks ini adalah dalam konteks pemilu tahun 2014 sana, itu beliau-beliau yang disebut mempunyai masalah itu bukan calon anggota legislatif dari partai manapun. Yang akan dipilih adalah calon anggota legislatif yang tidak masuk dalam konteks bermasalah itu. Nah, kalau mereka yang dicalonkan, yang tidak bermasalah yang dicalonkan, mengapa yang diingat malah yang ada bermasalah? Jadi fokus saja, ternyata memang mereka tidak bermasalah. Itu saja. Tentang marketing politik, ya saudara dari Sulawesi Tenggara ya saudara. Marketing politik memang ada, saudara semuanya istilah marketing politik itu ada. Selain ada money politik, juga ada istilah marketing politik. Marketing politik itu maksudnya adalah pemasaran politik. Jadi bagaimana politik dipasarkan, dikomunikasikan, dijual, sehingga kemudian dibeli oleh konsumen. Nah, konsumen tadi tentang anak-anak muda gitu saja. Anak-anak muda yang kemudian jumlahnya sangat besar dan diharapkan mereka menjadi pendukung dari partai-partai, termasuk dalam konteks ini adalah partai-partai Islam. Nah, yang saya tangkap dari pertanyaan tadi adalah kalau kondisinya semacam ini, apakah itu bukan bertentangan gitu ya dengan perundang-undangan? Secara prinsip dia malah tidak bertentangan karena dia adalah bagian dari pelaksanaan daripada undang-undang itu sendiri. Karena anak-anak muda, apalagi kalau mereka sudah memasuki usia pilih di atas 17 tahun, yang mereka punya hak untuk mendapatkan sosialisasi, mendapatkan marketing politik dari seluruh partai politik. Dan pastilah partai-partai politik akan menyasar mereka atau akan berkomunikasi dengan mereka karena jumlah mereka memang sangat besar. Tentu saja dengan logika yang mereka pahami, karena memang kaidah dasarnya tentu adalah bahwa dibina sama kodri ukuri. Jadi memang adanya marketing politik ini bagian daripada yang dibenarkan oleh undang-undang selama dia tidak melanggar aturan undang-undangan, misalnya melanggar aturan undang tadi melalui yang saya sebut sebagai trilogi terorisme pemilu. Pertama, melakukan money politik, itu menteror kedaulatan kita. Nomor dua adalah melakukan manipulasi politik terkait dengan data. Sampai hari ini sebenarnya kita masih khawatir karena keabsahan dan validasi data tentang data pemilih tetap sampai hari ini masih mengambang, sangat-sangat mengambang. Menteri Dalam Negeri menjanjikan bahwa semuanya akan diselesaikan melalui EKTP. 2013 sudah akan selesai. Sampai hari ini bahkan saya pun belum menerima EKTP. Artinya belum selesai. Ini memang menjadi permasalahan yang sangat rumit nanti. Nomor yang ketiga adalah intimidasi politik. Kalau ada pakai intimidasi, kalau Anda tidak memilih partai A, Anda akan mungkin kondisinya buruk, tidak dinaikkan kepangkatannya atau jalannya tidak akan dibangun. Itu namanya intimidasi. Jadi selama marketing politik tidak melakukan teror politik, money politik, intimidasi politik maupun manipulasi politik, semuanya boleh dan itu tidak bermasalah. Saudara dari Kalimantan Selatan, saya terima kasih untuk banyak pertanyaannya. Ini Pak, saya mau ingatkan. Pertama terkait dengan masalah antara sesama anak bangsa yang tadi, kenapa kok malah slogan Melayu begitu luar biasa, pahlawan yang luar biasa amat sangat hebat, panglima amat sangat, bahkan musuh pun diobati. Kenapa kita sama anak bangsa, sesama anak umat, kok malah tidak saling membantu? Ya, pertanyaannya memang pertanyaan yang konkret, tetapi sekaligus juga mengingatkan kita kepada salah satu daripada doa Rasulullah yang justru Allah tidak mengabulkan, yaitu kondisi di mana umat bisa terjadi konflik. Karena memang pada akhirnya kan kaidahnya adalah dalam surah An-Naba, dalam surah Tabarak alladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir wa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inilah sunnatul ibtila, saudara.
Allah memang menghadirkan kondisi pilihan. Anda konflik boleh, nggak konflik boleh. Anda berukhuwah boleh, menyebarkan fitnah juga tanggung jawab Anda. Tapi itu semuanya adalah bagian daripada pilihan-pilihan terbuka untuk kemudian nanti Anda akan mendapatkan reward yang juga adil dan masuk akal. Kalau Anda sudah diberi akal sehat, diberi penjelasan yang terbaik, diberikan sunnah Rasulullah, semuanya serba jelas, pun Anda malah masih tetap memilih untuk menyebarluaskan fitnah, saling melukai, saling mencederai, tidak saling mendukung, tidak saling menguatkan, ya sudah, ada mahkamah Allah yang paling adil nantinya. Dan saya sering mengatakan ketika Allah menciptakan neraka tentu tidak untuk nganggur. Allah menciptakan neraka untuk diisi. Dan yang mengisi neraka itu ternyata orang menyebutnya sebagai inna munafiqina fi darkil asfali minan nar. Munafiqun itu muslim atau non muslim? Munafiqun muslim atau muslim? Muslim. Nah, siapakah kelompok ini? Ya tadi, ya sukanya idza khasama fajar. Ya kalau ada masalah mereka perilakunya juga perilaku yang semuanya serba jahat. Berdebat aja, pilihan kata-katanya amat sangat tidak manusiawi. Seluruh penghuni kebun binatang di bawah-bawah. Itu bentuk daripada kusumah yang fajiran. Jadi itu demikian saya kata. Tapi ini tentu saja bukan karena kita bukan Jabariyah, kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Pastilah itu tidak kita jadikan sebagai alasan untuk ya sudah, monggo saja lanjutkan memfitnah, lanjutkan konflik, lanjutkan saling mencederai. Bukan. Kita tentu dalam Ahlussunnah wal Jamaah kita itu semuanya adalah mungkar. Karenanya dalam dakwah kita ingatkan jangan begitu. Dalam dakwah kita hadirkan aktivitas yang lebih baik dan lebih menjawab. Dalam komunikasi kita oleh Al-Quran diingatkan sebagai ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan bil hamaqah. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, bukan wal mau'izatil khashinah. Wajadilhum billati hiya ahsan, bukan billati hiya akhshan. Ya, mudah-mudahan nggak bisa terimakan ya teman semuanya kan, mafhum insyaallah. Kalau nggak mafhum nanti lagi bantu terjemahkan. Jadi begitulah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita. Sekali lagi ini masalah yang bukan untuk dibiarkan sesungguhnya. Itu perlu kita kasih solusinya. Kita amar ma'ruf nahi mungkar kan. Kalau kemudian mereka setelah kita amar ma'ruf nahi mungkar bil hikmahnya sudah, mau'izah hasanah juga sudah, kalau kemudian dalam gabilah ya sudah kita lakukan, tetap saja ya sudah, qad a'dzara man andzara. Kita sudah tidak lagi berdosa karena kita sudah menyampaikan yang terbaik. Yang kedua tentang Ali radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha. Apakah itu adalah perang politik atau karena Allah? Pertama, antara Ali dan Aisyah tidak terjadi perang, saudara. Justru Aisyah ingin mendamaikan antara Ali dengan Muawiyah. Hanya saja dalam perjalanan beliau untuk mendamaikan ini, tadi saya sebutkan sempat terjadi kesepakatan dunia antara Aisyah dengan Ali radhiyallahu taala ajma'in. Masuklah kelompok yang sebelumnya sudah terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan dan kemudian terlibat dalam menghadirkan konflik antara Ali dengan Muawiyah. Itulah kelompok yang disebut dengan As-Sabaiyun. As-Sabaiyun itu adalah kelompoknya Abdullah bin Sabah. Inilah yang nanti akan menghadirkan ideologi yang lainnya. Nah mereka hidup ketika umat itu konflik. Ketika mereka waktu itu mendapatkan informasi bahwa antara Ali dan Aisyah sudah sepakat untuk menghadirkan perdamaian, untuk berdamaian dengan Ali dengan Muawiyah sudah mulai ta'ala dan lain, mereka sangat khawatir bahwa sebentar lagi seluruh konspirasi mereka akan terbuka. Sebentar lagi mereka akan kemudian mudah untuk ditangkap dan dihukum karena inilah yang kerok permasalahan kita selama ini. Apa yang mereka lakukan? Kemudian mereka berbagi. Sebagian masuk pada kelompok Ali, sebagian masuk pada kelompok Muawiyah. Kemudian mereka saling berteriak dan kemudian terjadilah perang. Dan sekali lagi saya bisa meyakini dan saya bisa menyampaikan karena saya ya syukur pada Allah SWT saya pernah tinggal di Madinah hanya sebentar, hanya 13 tahun saja. Dan kemudian karenanya saya sangat senang dengan sejarah. Saya punya kitab sejarah yang insya Allah ya dari sanadnya mutasil gitu ya. Sejarah yang tertua itu tulisan dari Urwah Ibnu Az-Zubair. Saya punya buku sejarahnya. Itu artinya adalah sejarah yang ditulis pada masa tabi'in. Kemudian setelah itu sejarah yang ditulis oleh murid beliau.
Begitu seterusnya sampai pada hari ini. Jadi baik dari kalangan yang Sunni maupun yang non-Sunni saya punya kitab Tafsir Asma'i, dan kalau itu kemudian kita temukan riwayatnya, kesimpulannya adalah antara beliau berdua tidak terjadi perang. Dan katanya yang dilakukan Aisyah adalah betul-betul karena Allah dia ingin mendamaikan. Karena Al-Quran menegaskan fa'aslihu baina akhawaykum, kita diperintahkan untuk Islam, dan itu yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan semulanya terjadi kesepakatan. Tadi yang terakhir atau sudah? Sudah tadi ya? Oh, asal community. Mengapa kok kemudian seolah dibiarkan? Ya, ini memang saya di bagian banyak bertanya, karena dalam beragam pertemuan kami sering mengingatkan tentang pentingnya sosialisasi tentang bab ini. Dan tadi saya katakan ini bukan satu-satunya. Dulu pernah terjadi perjanjian perdagangan terbuka dengan China. Sudah ditandatangani untuk dilaksanakan per 2010, tapi ternyata kita sama sekali tidak ada persiapan dan tidak ada sosialisasi, sehingga kemudian menghadirkan masalah juga dengan China. Ini 2015 ini bagaimana? Kami dalam posisi kami di DPR dengan menteri-menteri yang terkait, saya di Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri, kita selalu ingatkan ke bab ini. Saya nggak tahu kenapa kemudian sosialisasi itu tidak dilakukan dengan maksud. Tapi apapun, mudah-mudahan tidak telat untuk selalu mengingatkan, dan kami akan terus mengingatkan. Terima kasih. Baik, sekali lagi